Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah majelis taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar puasanya? Hari ini kita masuk di hari yang ke-17 Ramadan. Mudah-mudahan semakin banyak hari yang kita lewati, semakin banyak pengalaman yang sudah kita dapatkan. Artinya sudah semakin paham jam berapa perut mulai keroncongan, jam berapa mata udah mulai ngantuk, jam berapa pokoknya udah pengen tidur. Kita udah paham ya. Sama seperti orang naik motor. Orang naik motor itu ketika masih belajar hati-hati terus. Tapi ketika dia udah bisa, dia tahu, oh kalau di tikungan caranya begini. Kalau ada turunan, persnelingnya dikurangi, remnya diinjek, gasnya dikurang. Itulah kira-kira. Nah begitulah Ramadan. Ketika Ramadan sudah berjalan, masuk di hari yang ke-17, artinya kita sudah mulai tahu, udah mulai paham. Jam 11 mulai ngantuk, ya kan? Terutama ibu-ibu udah pegang remote di depan TV, gantian ditonton sama TV-nya. Hati-hati bu, hati-hati musim Ramadan, jangan sembarangan nonton TV. Jangan sembarangan nonton TV, harus pilih-pilih mana tayangan, mana siaran televisi yang kemudian bisa ikut menjaga puasa kita. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di hari kemarin, Rasul menyampaikan khamsatu asya'a tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, aitu betilu sawabahu, atau menghilangkan pahala puasa. 5. Kita udah bahas kemarin, yang pertama adalah sifat kadzib, bohong. Artinya setelah 11 bulan kita merasa mungkin, mohon maaf kalau ini salah, kita merasa mungkin bohong itu biasa. Lagi nongkrong di warung, ditelepon sama istri, "Mas, lagi di mana?" "Lagi di rumah temen." Padahal lagi nongkrong di warung. Saking biasanya bohong. Tapi ingat, ketika puasa, yang puasanya itu diimbangi dengan ilmu, maka kita ditahan oleh Allah untuk tidak bohong. Kenapa? Untuk menjaga puasa kita supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tarbiyah yang hebat, pembelajaran yang hebat, ketika kita puasa kemudian kita paham ilmu tentang puasa. Bukan cuma tidak makan, bukan cuma tidak minum, bukan cuma tidak melakukan hubungan suami istri, tapi kita mulai paham, oh ternyata ketika seorang berpuasa dipaksa untuk tidak bohong supaya pahalanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Makanya inilah yang saya bilang, ketika Ramadan sudah berlalu, 16 hari kita sudah lewati, hari ini masuk ke hari 17, kita udah paham. Ketika ditelepon, "Lagi di mana Mas?" Jangan bohong, ini lagi puasa. Akhirnya kita jawabnya benar. 1 bulan seperti itu, setiap ditelepon berkata jujur, dan setiap ditelepon ingat, jika puasa menghilangkan
Jika bohong menghilangkan pahala puasa, maka 1 bulan ini bisa menjadi bekal kita untuk 11 bulan nanti agar tidak membiasakan bohong. Hebat, hebat. Allah punya perintah bukan perkara yang tidak hebat. Semua yang diperintahkan oleh Allah adalah perkara-perkara yang hebat. Sholat misalnya, bagaimana Allah perintahkan sholat 1 hari 5 kali atau 5 waktu. Banyak hikmah diantaranya dari 5 waktu itu. Satu hikmah yang harus kita sadari dan kita yakini, hikmah yang terbesar bahwa kita terbiasa dengan hidup bersih dan suci. 5 waktu kita diwajibkan berwudu. Karena seseorang yang sholat tidak ada wudu, maka sholatnya tidak dianggap oleh Allah. Itu hikmah sholat. Hikmah puasa lain lagi. 1 bulan kita dipaksa untuk meninggalkan sifat kadzib, sifat bohong, supaya pahala kita ada di hadapan Allah tentang puasa. Oh ya Allah. Makanya kalau yang 1 bulan ini ibu dan bapak, kemudian kita menjaga untuk tidak bohong. Setiap ditanya, oh saya sedang puasa, jangan bohong, bicara jujur. Ditelepon, lagi ditelepon, oh saya sedang puasa, jangan bohong, bicara jujur. Terus seperti itu, maka yang 1 bulan ini bisa menjadi bekal di 11 bulan yang akan datang hingga sampai bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Makanya yang pertama kemarin yang menghapuskan pahala puasa adalah kadzib, bohong. Dan hari ini kita bahas yang kedua. Yang kedua yang menghapuskan pahala puasa, seseorang puasanya tetap sah asal dia belum makan, belum minum, dan belum melakukan hubungan dengan suami istri, tapi pahalanya hilang. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa adalah wal ghibatu, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ternyata membicarakan keburukan orang lain menjadi bagian yang harus dipaksa. Menjadi bagian yang harus dipaksa kita tinggalkan ketika 1 bulan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nikmat terbesar ketika seorang dipertemukan dengan Ramadan, kemudian dia berpuasa dengan ilmu, maka 1 bulan itu dia meninggalkan sifat ghibah atau membicarakan keburukan saudaranya. Kita mengingat ketika Rasulullah Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Rasul Mi'raj, diperlihatkanlah neraka oleh Allah. Atas izin Allah Rasulullah bisa melihat neraka. Tapi di situ Rasulullah melihat seseorang yang kemudian memakan bangkai saudaranya. Dia makan daging tapi bangkai. Dia makan daging tapi bangkai. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Jibril menjawab, dialah orang yang suka makan bangkai saudaranya. Apa itu Jibril? Dialah yang ketika di dunia suka membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Allah. Makanya ayo, kalau sudah 11 bulan kemarin kita sudah tertipu dengan syaitan, kita menggunjing saudara kita, kita menggunjing keluarga kita, kita menggunjing teman-teman kita, membicarakan keburukannya. 1 bulan ini kita berusaha menahan ini untuk tidak menggunjing saudara kita. Agar apa? Agar 1 bulan ini menjadi tarbiyah, menjadi pembelajaran bekal kita di 11 bulan ke depan, agar bisa menghindari sifat ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Hebat. Makanya hati-hati nih ibu-ibu, bu, hati-hati
Lagi beli sayur pagi, beli aja sudah. Jangan lama-lama kalau perlu. Kalau perlu beli sayur dimeniti. Begitu ada lele sayur lewat, lihat jam 7:15 menit. Nanti jam 7:20 harus sudah kembali. Artinya apa? Tidak membuang-buang waktu untuk ngobrol yang tidak perlu sehingga tidak sampai membicarakan keburukan orang lain. Ustadz, ini kan fakta. Ibu-ibu kalau kasih tahu, Bu, jangan membicarakan orang lain. Ngomong gini ibu-ibu, Ustadz, ini kan fakta. Allahu Akbar. Ibu, yang namanya gibah menurut beliau Rasul, gibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai saudaramu apabila dibicarakan kepada orang lain. Dan itu nyata, itu benar, itu seperti itu keadaannya. Dan yang tidak seperti itu, yang tidak nyata, namanya bukan gibah, tapi buhton, lebih besar dosanya daripada gibah. Naudzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini hikmah di hari yang ke-17 kita berusaha menjaga diri, menjaga lisan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Sehingga mudah-mudahan 1 bulan ini benar-benar kita jaga. Sehingga 11 bulan setelah Ramadan kita tetap menjaga agar terhindar dari membicarakan keburukan orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Hada min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.